ya, supaya yang tidak hadir bisa mengikutinya. Apa itu yang harus kita kerjakan sebelum membagi waris? Oleh karena itu judulnya hal-hal yang mesti dipenuhi sebelum membagi waris. Dan kita ketahui bahwa hukum waris itu harus dilaksanakan. Membagi waris itu adalah harta milik almarhum. Jadi membagi waris itu adalah membagikan harta milik almarhum. Jadi bukan membagikan harta orang hidup. Kemudian seperti dibahas pada pengertian pada beberapa waktu yang lalu, harta waris itu bukan rezeki nomplok. Jadi bukan rezeki pamangih, tapi itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dari almarhum. Oleh karena itu, satu-satunya ilmu atau satu-satunya aturan yang dibahas secara rinci dalam Al-Qur'an adalah hukum waris. Jadi kalau sholat dibahasnya global, topik-topiknya saja. Begitu juga zakat, saum, haji. Tetapi kalau waris itu dibahasnya secara rinci. Karena memang paling pertama ilmu ditinggalkan oleh umat. Demikian kata Rasulullah SAW. Dan paling pertama juga tidak dikerjakan oleh kaum muslimin. Padahal di Indonesia sudah jelas bab waris ini sudah menjadi hukum positif. Itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, pasal 49. Jadi urusan pernikahan, pembagian waris, hibah dan wasiat dilaksanakan berdasar hukum Islam. Jadi sudah jelas dilaksanakan oleh kaum muslimin itu harus berdasar hukum Islam. Jadi kalau yang belum ada sanksi kalau dilanggar, ya. Jadi kalau dilanggar bagaimana? Kalau padahal penekanannya di situ harus berdasar hukum Islam. Sekarang bagaimana konsekuensinya kalau tidak berdasar hukum Islam? Nah itu yang belum belum ada konsekuensinya ya di kita. Karena membagi waris itu dilakukan dalam membagikan harta almarhum, maka langkah yang pertama adalah pemisahan harta campur. Dalam kenyataannya harta seseorang tidak selamanya dapat diperoleh secara mandiri. Terkadang hasil usaha bersama. Bisa dengan teman, tetangga, bisa khususnya berkaitan dengan suami istri. Jika hasil usaha bersama itu sejak awal sudah dipisahkan, maka ketika salah satunya meninggal tidak menjadi problem. Gampang saja. Mana harta almarhum, mana harta orang hidup. Karena tinggal membagikan milik almarhum tersebut. Namun jika harta bersama itu belum dipisahkan, maka ketika ada yang meninggal harus dipisahkan terlebih dahulu. Tak terkecuali suami istri atau orang tua dan anak. Harta yang mesti dibagikan hanyalah milik almarhum. Allah berfirman, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Di sini ditekankan lirrijal, bagi kaum pria. Ada nasib bagian mimma iktasabu sesuai dengan usaha. Walin nisa'i dan bagi wanita nasibum mimma iktasabna sesuai dengan hasil usaha. Ayat ini menunjukkan bahwa pria maupun wanita mempunyai hak milik masing-masing. Oleh karena itu, jika
seseorang meninggal, hartanya masih campur, harus dipisahkan dulu. Demikian pula jika seorang wanita meninggal, maka hartanya yang masih campur dipisahkan dengan suami. Harta yang dibagikan hanyalah milik almarhum. Yang jadi problem itu biasanya prosentasinya masing-masing. Kalau orang Jawa, istilahnya gono gini. Kalau orang Sunda, lalaki satanggungan, awewe saaisan. Jadi kalau orang Sunda mah perempuan itu setengah laki-laki. Bagaimana kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu kan seluruh adat, ya, seluruh adat itu diakui hukum itu. Nah, apabila sudah sepakat mereka orang Sunda mengambil adat Sunda laki satanggungan awe saisan, atau orang Jawa gono gini, atau orang Padang pemisahan mana harta pusaka, ya, itu melalui jalur wanita, mana harta yang diwariskan. Kalau sepakat hukum adat, kepemilikan itu bisa dilakukan. Tapi kalau persoalannya bagaimana? Suami orang Padang, istrinya orang Sunda. Jadi kacau kan? Parebut, cek suaminya orang Padang, kudu adat Padang, cek istrinya orang Sunda, cek kudu adat Sunda. Apalagi dengan Jawa dan sebagainya. Nah, maka di Indonesia itu punya aturan, walaupun belum jadi undang-undang, yaitu kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam itu, segala harta yang diterima setelah menikah, maka harta itu milik bersama. Jadi harta yang didapat setelah menikah, maka harta yang didapat itu milik bersama. Tapi tidak disebutkan milik bersama itu persentasinya. Hanya karena kebetulan ketika kompilasi hukum Islam itu zaman Menteri Agama Munawir Sadali, yang kebetulan orang Solo, jadi pengaruh Jawanya ada, sehingga lebih kepada gono gini. Setengah-setengah. Itu adalah pendapat. Kalau dalam Islam, lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna. Laki-laki mendapat bagian sesuai dengan usaha, wanita mendapat bagian atau kepemilikan sesuai dengan usaha. Sekarang itu bisa berubah gono gini itu karena wanita lebih banyak yang bekerja dibanding pria. Banyak sekarang itu wanita yang lebih aktif pekerjaannya, menghasilkannya. Maka disitulah ada proses keadilan dinilai oleh keluarga, oleh yang hidup. Sebetulnya suami istri ini hartanya itu lebih banyak pria atau lebih banyak wanita. Maka bagusnya apabila kita sudah merasa mendekati mati, wasiat kepada keluarga. Harta yang dimiliki bersama dengan suami istri mau sistem apa? Mau gono gini atau mau setengah 3/4 seperempat atau mau bagaimana? Itu diwasiatkan kepada keluarga. Itu bagusnya. Jadi kalau wasiat itu sudah sepakat. Seperti saya sekarang, karena sudah nanti bulan Januari 68 tahun, saya umumkan kepada keluarga bahwa harta yang dimiliki Bapak dan Mama, siapapun yang meninggal duluan, itu harus dibagi dua, milik bersama. Jadi kalau saya meninggal duluan, maka harta itu bagi dua, setengah milik istri, setengah milik saya. Nah, dari saya itu istri dapat warisan. Dan saya juga baru ya, udah dua kali datang ke rumah.
yang konsultasi waris. Kebetulan si suaminya bekerja di Papua, istrinya di sini, kemudian meninggal si istrinya itu. Ada perselisihan karena keluarga istri nuntut gono gini, hayang dibagi dua seluruh harta. Karena kebetulan dia tidak punya anak, hanya punya anak angkat. Sedangkan si suami tidak merasa gono gini, karena dia usaha di Irian, istrinya dikirim tiap bulan, dan ternyata harta yang dikirim kepada istrinya itu banyak yang habis. Luka kemana? Tidak tahu suaminya. Nah, bagaimana katanya bisa gonok ini, bisa setengah-setengah? Nah, itu jadi problem. Ya, jadi masalah. Karena apa? Karena merasa suaminya bukan setengah-setengah, karena dia yang berusaha. Tapi kata keluarga istri, gak menang duaan, walaupun istrinya tidak berusaha. Padahal si suaminya usahanya bukan hanya bekerja di sana itu, tapi bawa bisnis dari Jawa ke Irian. Nah, dalam Islam itu harus bertindak adil. Jika antara mereka ada yang berbohong, baik di pihak suami maupun di pihak istri, konsekuensinya dari Ummi Salamah, qala innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi mim ba'din faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an biqaulihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar fala ya'khudhu. Hadis dari Ummi Salamah. Ummi Salamah itu nama aslinya Hindun, istri Rasul. Dia punya anak namanya Salamah. Suaminya Abdullah. Setelah meninggal, dia berusia 24 tahun, menjanda, dinikah oleh Rasul. Itu sekitar cerita tentang Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, kalian berselisih di hadapanku. Boleh saja yang berselisih itu pihak yang satu lebih hebat alasannya, lebih bagus. Namun ayeuna meureun pengacaranya lebih kuat sehingga menang. Padahal yang dapat hak besar mendapatkan lebih kecil karena kurang pandai berdialog, berdiskusi. Itu bisa saja kalau di dunia, kata pihak istri mempunyai jasa lebih besar, kata pihak suami seperti kasus yang saya tangani sekarang itu. Bisa saja di depan hakim dia lebih lihai. Tapi harus ingat, kata Rasulullah, bisa lebih menang. Tapi ingat, tidak satu peser pun kecuali dari api, jadi api neraka. Innama aqta lahu qit'atan minan nar. Itu pasti api neraka. Makanya saya katakan kepada yang konsultasi, kalau pembagian harta itu harus benar-benar adil. Karena apa? Karena kalau dia korupsi atau nggak bohong, itu jadi api neraka. Dan ternyata jadi api neraka itu urusan waris, bukan nungguan di akhirat. Di dunia juga panas kalau urusan waris. Sehingga sok seep tepuguh. Sok wet tidak dilaksanakan hukum Islam. Harta warisan pembagian. Kayak seep tepuguh. Jadi api neraka. Perutnya teh panas, ngerasa rezeki nomplok, padahal bukan rezeki nomplok, itu adalah amanat, ya, amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dalam hadis lain, innakum tahtasimuna ilayya wala ala ba'dakum an yakuna alhanu bihujjati min ba'din fa aqdialahu ala nahwi mimma asma'u. Kata Rasulullah, aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu Rasul, apalagi manusia biasa. Sesuai dengan apa yang aku dengar di meja persidangan, di meja perundingan. Fa'aqdilahu ala nahwin mimma asma'u. Aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu, aku tetapkan min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar. Itu sama dengan mengumpulkan api neraka. Makanya seperti tadi saya katakan, bertindaklah yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Dengan demikian, seorang hakim atau juru damai hanya memutuskan atas dasar pengakuan kedua belah pihak. Pengakuan masing-masing. Bisa lebih banyak, bisa lebih kecil. Timbul pertanyaan, apakah di dalam Islam ada gonogini? Jawabannya bisa ada, bisa tidak, tergantung kepada kesepakatan mereka dalam keluarga. Jadi bukan gonogini, tetapi sesuai kesepakatan kepemilikan. Karena di dalam Al-Quran itu sesuai dengan usaha masing-masing. Dan di Indonesia tidak ada harta kenyataannya yang tidak mendapat bantuan pihak lain. Jadi walaupun istrinya tidak ikut berusaha, tetapi kan ikut ngurus, ikut ikut mengelola, ya. Beda kalau di Saudi mah rata-rata membangun rumah tangga selama masih hidup itu sudah jelas mana milik istri, mana milik suami. Makanya kalau di Saudi itu ada suami yang poligami, begitu meninggal warisannya sudah jelas mana milik istri, mana milik suami. Kalau di Sunda kan tidak jelas, namun poligami liar ke mana milik istri yang pertama, mana milik istri yang kedua. Jadi tidak ada Rp1 pun yang mereka raih dengan kebohongan kecuali menjadi bagian dari api neraka. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi ya'kuluna fi butunihim nara. Ini yang saya maksud. Sama dengan memakan api neraka. Jadi kan itu berlaku di dunia juga. Wasaya selalu sa'iro, dan masuk nanti di akhirat ke neraka sa'ir. Itu yang pertama. Kemudian utang almarhum, harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan bayar utang dulu. Karena apa? Karena nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu bergantung dengan utangnya, tergantung dengan utangnya hingga lunas. Dan pelunasan utang itu caranya dibayar sesuai dengan janji. Kedua, dianggap lunas oleh yang punya utang atau disodakohkan. Kalau disodakohkan oleh yang punya piutang, ya lunas. Atau sesuai perjanjian. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau nganyuk duit, pinjam duit, carilah pinjaman yang mati, wafat, lunas. Cari pinjaman yang wafat lunas. Supaya apa? Supaya kita meninggal bebas, ulah nagih ke ahli waris. Kan sekarang mah banyak pinjaman duit
yang kalau meninggal lunas. Bagaimana caranya? Nah, itu kalau sudah dianggap lunas ya selesai. Tapi kalau tidak dianggap lunas, tapi kan sekarang mah walaupun ke bank ya, pinjam ke bank, meninggal lunas, biasanya orang bank itu kerjasama dengan debt collector, bejaan debt collector, si ini punya utang, walaupun ges lunas beberapa tahun, anggerwe debt collector tenagi, karena itu patah talepa. Itu kan suka ditrepak-trepakan, ini datanya kasihkan ke sini, kasihkan ke sini. Banyak itu yang dikejar-kejar padahal sudah tidak punya hutang. Debt collector itu namanya. Jadi ya sebetulnya apalagi sekarang ojol ya. Ojol. Non ojol deh. Pinjol. Pinjol kata Pak Jokowi, pinjaman online, pinjaman online. Itu utang. Kemudian yang ketiga, wasiat. Itu yang harus dipenuhi, itu wasiat. Apa itu? Itu wasiat. Wasiat adalah tolabu syai'in min ghairihi liyaqta'ahu bi ghaibatihi. Pesan seseorang tentang sesuatu agar yang menerima pesan itu mengerjakannya setelah meninggal, setelah tidak ada. Min fi ghaibihi, setelah tidak ada. Itu wasiat. Dengan kata lain, wasiat itu adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain yang pemindahan hak miliknya ditangguhkan sampai pemberi wasiat itu meninggal. Itu namanya wasiat. Jadi kalau membagikan masih hidup itu bukan wasiat. Itu namanya hibah kalau masih hidup. Ada lagi di Indonesia itu dikenal wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu apabila dia tidak sempat wasiat, tapi dia punya anak angkat. Seperti kasus yang saya tangani tadi, dia istrinya punya anak angkat. Maka si keluarga itu harus mengakui ada wasiat untuk anak angkat. Karena apa? Karena anak angkat punya hak untuk menerima wasiat. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila sudah hadir mendekati kematian, in taraka khairanil wasiyah, untuk wasiat kepada keluarga atau kaum kerabat secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, itu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasar ayat ini, wasiat itu ada kewajiban bagi yang merasa mendekati mati. Jadi kalau Bapak Ibu masih jauh gitu, ada kematian, itu wajib. Lebih kan Ibu kematian? Kalau sudah merasa dekat kepada mati, wasiat. Jadi kalau masih jauh mah belum. Persoalannya kapan itu mati, jauh atau dekat? Pengennya masih jauh, menikmati kehidupan. Tapi kan geringanan gampang. Meninggal itu kan sekarang gampang ya. Tekannya hoan. Mang Oded oke mau khutbah kan. Mau khutbah Jumat kan meninggal. Sudah jadi wali kota, meninggal. Jadi itu. Makanya saya katakan ulah ngerasa geus jauh kene jadi teu wasiat. Kalau menurut saya wasiat mah perlu. Wasiatnya perlu. Wasiat apa? Bukan wasiat pembagian harta, bukan.
status harta yang dimiliki. Status harta yang dimiliki sekarang itu yang perlu diwasiatkan. Kalau pembagian waris mah nggak usah lah, nggak usah diwasiatkan. Dah kene dah urusan hukum Islam itu mah. Jadi si anu haknya berapa, si anu haknya berapa nggak usah diatur, nggak ada hukum waris. Yang diwasiatkan oleh kita status harta. Kalau si bapak membeli mobil atas nama istri teh milik istri atau hanya nama? Beli rumah atas nama suami itu milik atau titipan? So, sekarang kadang-kadang si suami teh pusing-pusing karena kerjanya jauh. Jadi kalau beli mobil udah hak istri pakai atas nama istri. Itu harus jelas. Jelas. Itu wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Jadi wajib nama wasiat itu apabila sudah merasa dekat kepada kematian. Jadi kalau masih jauh tidak wajib. Cuman bagusnya diamanatkan. Bagus nama diamanatkan. Jadi nanti kalau salah seorang meninggal teh gampang gitu keluarga teh. Oh, status hartanya begini. Sekarang musyawarah aja suami istri mau 1/3, 2/3, 2/3 milik istri, 1/3 milik suami. Karena umpamanya istrinya lebih besar penghasilannya atau sebaliknya atau setengah-setengah. Diwasiatkan supaya jelas. Di dalam surat Al-Baqarah 180 ini tegaskan bahwa orang mukmin yang memiliki harta hendaklah berwasiat kepada keluarga. Pada ayat tersebut tidak diterangkan batasan atau peraturannya sebanyak apa harta itu. Tapi yang jelas bil ma'ruf. Di sini dikatakan bil ma'ruf. Maka ma'ruf itu ada aturan berikutnya yang disahkan secara syar'i maupun secara adi. Sebagian ahli tafsir menyimpulkan bahwa ayat wasiat itu dimansuh oleh ayat waris. Dimansuh itu keberlakuannya, tetapi lebih banyak kalau kita soroti ayat itu tidak ada yang dimansuh. Tetapi itu ayat tilu ya. Terus pas lihatnya maka kita lihat sekarang syarat wasiat. Yang pertama, isi wasiat harta bukan untuk ahli waris. Seperti tadi saya katakan, wasiat itu diperintah tapi bukan dalam pembagian waris, tetapi dalam kedudukan harta. Karena Rasul bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin. Sungguhnya Allah sudah menetapkan haknya masing-masing, maka jangan wasiat untuk ahli waris. Umpamanya ibu berwasiat, saya berwasiat bahwa dalam membagi waris disamakan saja antara laki-laki dan perempuan. Itu kepada Allah dari apa? Dari menjadi orang-orang yang seperti ini. Merasa dirinya di atas kebenaran, padahal apa? Jauh sama sekali. Ya. Jadi tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Jadi kalau isinya pesan kepada ahli waris, tetapi yang diwasiatkan bukan untuk ahli waris. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisin. Kemudian harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3.
Sa'ad bin Abi Waqqas menerangkan pengalamannya, adani Rasulullah SAW di hajatil wada min wajain asfaitu minhu alal maut faqultu ya Rasulullah balaghani ma tarau fil wajah wa ana tumalin wa la tarisuni labnah bi wahidah apa atasaddaqu bi sulusi mali qala la qultu apa atasaddaqu bi syakrihi qala la as-sulus was-sulusu katsir. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika haji wada, Rasul menengok, padahal beliau dalam keadaan sakit. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam keadaan sakit seperti ini. Padahal harta banyak. Sedangkan anak saya hanya satu perempuan. Kalau anak-anaknya hanya satu perempuan, kan setengah untuk anak perempuan itu. Sedangkan hartanya banyak. Bagaimana aku sedekahkan saja sepertiga? Kata Rasulullah, lah, tidak boleh. Atau aku sedekahkan saja setengah, kata Rasulullah, tidak boleh. Bagaimana kalau sulus sepertiga? As-sulusu katsir. As-sulusu katsir. Nah, di sini yang bedanya penafsiran di dalam kompilasi hukum Islam. Katanya wasiat itu bisa menggugurkan. Ini tidak. Dalam Islam itu tidak bisa digugurkan hukum waris. Jadi tetap wasiat itu isi hartanya tidak boleh melebihi sepertiga. Seperti tadi kepada anak angkat. Kalau diwasiatkan seluruh harta, ya tidak bisa. Untuk anak angkat itu hanya sepertiga. Dan di sini kalimatnya, apa atas sodak, aku sedekahkan. Maka sedekah itu bisa wasiat, ya bisa hibah. Hibah juga tidak boleh melebihi sepertiga. Pokoknya suami nikah, bro, diberikan hartanya kepada istri semua. Tidak boleh. Diberikan kepada istri semua. Tidak boleh. Karena apa? Hibah juga maksimal sepertiga. Kumaha menuntut. Nuntut tenan diangsur. Pokoknya sekarang sepertiga hartanya 3 miliar, 1 miliar kepada istrinya. Tahun depan sepertiga dari 2 miliar kan? 3 miliar diambil 1 miliar kan tinggal 2 miliar, sepertiga dari 2 miliar. Berikutnya sepertiga dari sisa. Berikutnya sepertiga dari sisa. Lila-lila mati asa eutik kan? Karena wasiat apa? Hibah bisa. Tapi makanya ada kasus setelah diterima oleh istrinya hibah itu ternyata istrinya meninggal padahal oleh istrinya sudah dihibahkan lagi, akhirnya si suami tidak dapat apa-apa. Jadi maksimal sepertiga apa tasodak. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah. Rasul bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak boleh, tidak ada kewajiban taat di dalam melanggar hukum Allah. Makanya seperti tadi, kalau ada wasiat, lamun bapa maut, bagi rata saja, itu tidak boleh. Jadi harus tetap hukum waris. La ta'ata li basyarin fi maksiatin. Kemudian biaya pengurusan jenazah itu dipenuhi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mata bihadrati kapinuhu fi saubaihi fa'adopahuma ilai. Kalau meninggal itu dipakai apa? Kapani dengan pakaiannya. Jadi ini menunjukkan bahwa pengurusan jenazah itu bisa diambil dari harta almarhum. Tentu saja pengurusan jenazah itu yang wajib. Jangan sampai terjadi harta almarhum habis oleh pengurusan jenazah yang tidak ada kewajiban. Tentu tidak boleh. Ada seorang dokter
kerja di Nusa Tenggara. Kemudian ada pasien. Menurut dokter, pasien ini sudah parah, harus dioperasi. Tapi di Nusa Tenggara itu tidak ada fasilitas, harus dibawa ke Jakarta. Maka si dokter itu mengumpulkan dana. Si dokter itu baru punya 15 juta. Dari keluarga itu tidak ada yang sumbangan kecuali sedikit. Akhirnya meninggal si pasien tersebut. Begitu si pasien meninggal, nyara rumah ke tahlilan mah. Makanya kata dokter, tah diurama kieu, lamun geus maot akarak nyara rumah. Lamun keur hirup mah diantep. Dan itu banyak ternyata, bukan hanya di Nusa Tenggara. Jadi geus meninggal mah nyara rumah gitu, tapi geus hirup eta sakit diantep. Makanya seharusnya kita nyumbang teh anu pasete keur hirup gitu supaya cager, bukan ditungguan mati. Oh iya. Kemudian santunan untuk kerabat dan anak yatim. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farjuquhum. Itu surat An-Nisa. Jadi santunan untuk anak yatim dan kaum kerabat. Makanya ada hak di dalam membagi waris itu. Dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu sebelum dibagikan, mungkin ada anak yatim, ada anak angkat, ada kaum kerabat yang sangat dekat, itu harus diberi. Dan diberinya itu berapa? Sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Kemudian F, biaya hidup berdasar wasiat suami. Itu istri. Jadi kalau seorang suami meninggal, kan istrinya menjanda. Istri menjanda itu dia punya hak untuk hidup selama masa iddah minimal menikmati harta suami. Selama dia masa iddah, maka si istri itu punya hak cicing di rumah suami, menikmati harta hasil usaha suami. Dan boleh sampai 1 tahun si istrinya, sesuai dengan ya, hartanya. Ya, tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Dijualnya itu sesuai dengan kebutuhan hidup dia. Ya, tidak ada larangan untuk dijual. Tidak ada larangan untuk dijual. Cuman pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan, haknya. Makanya di situ ma'ruf. Ma'ruf itu yang disepakati oleh seluruh keluarga dan tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya di Bandung, UMR itu sekarang berapa? 3.400.000. 3.400.000 ETT untuk hidup anak buah. Ya, untuk hidup anak buah. Berarti per orang 34 dibagi 4. 850.000 per bulan. Nah, sepanjang dia hanya memanfaatkan 850.000 per bulan, itu punya hak. Ya, dijual kabeh mah waris itu. Dan itu kan kejujuran gitu.
Itu namanya kan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak itu kalau di rumah cuman obatan, ini suami istri dan anak buah, itu 3.400.000. Itu cuma 3.400.000 mah cukup, cukup mah tergantung penggunaan. Ternyata mah tidak ya, Kabupaten Banten. Dan itu juga ukuran miskin. Ukuran miskin itu pembagian mustahik zakat. Kan di masjid suka ada pembagian mustahik zakat, pembagian zakat. Ukuran miskin itu di situ. Miskin itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Anaknya salapan, hari penghasilan cuma 4 juta. Dia miskin. Karena apa? Karena anak 4 3.400.000 berarti lamun anaknya salapan mah kudu 8 juta penghasilannya. Ini mah anak salapan tanggungan dia, tapi tanggungan dia anak salapan deh. Nah, cuman 4 juta. Nah, itu dia miskin. Istrinya opat, apalagi istrinya opat. Makanya kalau mau poligami teh dipikirkeun heula. Pikirkeun heula. Kudu beungar. Kudu beungar. Berarti lamun istri opat, gajina 4 kali 3.400.000. Ya 4 kali 3.400.000. Jadi penghasilannya teh sekitar 17 jutaan. Baru bisa istri opat. Ya penghasilan 3.400.000, istri opat. Ya, tapi kecuali istrinya punya perusahaan masing-masing. Kemudian G, zakat, infak, sedekah. Sebelum pembagian waris, harta yang ditinggalkan